Baik, Anda sudah dengarkan tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengevaluasi dan juga memberikan apresiasi jalannya pemilu kada yang sudah dilakukan serentak di 101 wilayah dan sejauh ini lumayan lancar. Kita akan lihat bagaimana perjalanan kembali pilkada-pilkada yang mungkin akan memasuki putaran selanjutnya. Dan hari ini juga harus dilihat bahwa sejak dini hari hingga siang hari tadi ada beberapa wilayah di Jakarta yang tergenang banjir bahkan sampai 2 meter. Ada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang juga tergenang yang mengganggu aktivitas warga. Kita lihat seperti apa. Tergenang banjir bahkan sampai 2 meter ya. Kita lihat di wilayah mana saja kemudian banjir ini terjadi pasca prihatin ya, pasca pencoblosan dari kemudian Pilkada DKI Jakarta. Kita lihat di mana saja wilayah-wilayah yang tergenang banjir yang akan bisa Anda lihat di layar kaca. Di Jakarta pada hari ini, tanggal 16 Februari 2017, Anda juga pasti sudah mengikuti ada informasi juga seputar kasus pembunuhan dari saudara tiri Kim Jong-un, yaitu Kim Jong-nam. Dan mengapa ini menjadi perhatian dari negara Indonesia? Karena salah satu dugaan wanita ya yang menjadi pelaku dari pembunuhan atau dugaan pembunuhan dari Kim Jong-un atau saudara tiri dari Kim Jong-un itu Kim Jong-nam adalah berkeluarga negaraan Indonesia. Dari rilis resmi polisi Malaysia terungkap warga negara Indonesia yang tersangkut dengan kasus dugaan pembunuhan. Dari konsentrasi atau fokus kita kepada benarkah kemudian rekapitulasi suara KPU diretas oleh hacker. Ini sangat pasti membuat khawatir ya, baik tim ses dan juga calon gubernur yang ada untuk mengetahui. Nah, kita juga akan menanyakan juga pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah dicatat oleh Bawaslu dan juga mungkin Bawaslu DKI pada khususnya yang sangat melihat apa saja yang akan dievaluasi nanti sampai tanggal 4 Maret 2017 sebelum ada proses selanjutnya lagi. Saya sudah bersama dengan Pak Nasrullah, Ketua Bawaslu. Selamat malam Pak Nasrullah. Bukan ketua, anggota. Oh ya, mohon maaf, anggota Bawaslu. Selamat malam Pak Nasrullah, apa kabar? Yes, ya. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Jadi benar agak ramai ya Pak ya? Banyak catatan? Lumayan banyak. Perludem. Selamat malam Mas Adli. Malam. Oke, kita akan lihat ini sambil melihat apa saja mungkin potensi pelanggaran dan juga kecurangan dalam pilkada. Sesaat lagi. Mas Fadli, saya sudah bersama juga ini dengan Mas Sandiaga Uno, ya calon wakil gubernur nomor urut 3 yang kemarin secara penghitungan cepat ada di nomor 2. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Andi. Mbak Balkis. Dari pendukung Basuki Jarot. Ulang tahun. Bisa dijelaskan setelah kemarin sudah ada hasil hitung cepat, masih nunggu KPU ya. Sudah ada komunikasi langsung dengan misalnya pasangan nomor 1 Agus Silvi atau mungkin 2 Basuki dan juga Jarot. Kami kemarin tersambung dengan pelanggaran-pelanggaran pada aspek prosedurnya saja ketika proses pemungutan suara. Tetapi sesungguhnya warga negara. Ya. Nah, seperti kemarin yang di DKI sempat Betul. kita dengar, meskipun dia baru Iya, pada hari ini dimulai di tingkat kecamatan. Jadi nanti tanggal 16. Hangatin dengan antangin. Yang menarik untuk diperbaiki ke depannya yaitu soal teman-teman disabilitas mental, Pak Nas, yang tinggalnya di panti sosial yang ada di Jakarta Barat. Hak pilihnya dengan cara apa? Kepala pantinya itu bersuapan putaran kedua karena hampir di Masuk angin, ngalir di badan. Kalau butuh dihangatin, hangatin dengan antangin JRG. pun ini melalui proses manual, tetapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa ini kan zaman terus berkembang, teknologi pasti dibutuhkan. Betul. Nah, hanya nah Tapi mestinya maaf, Panas kan pelajarannya sudah ada di 2004, sempat juga diusili begitu. Ya, situs kita, situs KPU gitu, gimana? Nah, artinya memang begini, perlu semacam perencanaan yang matang, ya. Tata kelola pemilu kita, saya juga terbatas dari sisi kemampuan. Persoalan teknik. Google Drive, Mas, murah meriah. Lalu itu kami transfer ke YouTube, cuma 700.000, 800.000 selesai. Ya. Nah, maksud saya gini, ya banyak hal yang perlu disiapkan. Dan oleh ahli parfum terbaik dunia, jadilah tenang.
problem penggunaan teknologi informasi ya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu. Problem selama ini kan sebetulnya di proses rekapitulasi. Kalau soal pemilihan dan pemungutan suara, bagi saya ya kita tidak perlu memerlukan e-voting karena proses di TPS itu kan salah satu proses yang paling terbuka dan transparan dan dipuji dunia internasional. Sebelum 300-an puluhan satuan itu, ratusannya kosong. Termasuk 183 tadi ya? Iya, sudah masuk.